Bagi Bedu Saini, berada di tempat ini tak akan terlihat biasa sebagaimana orang lain. Baginya, di sini, waktu seakan mundur kembali ke sebuah titik waktu ketika Sang Lara pernah bercerita pada 26 Desember 2004 yang berkisah tentang duka tak hanya bagi dirinya, namun juga kepada dunia. Monitor di wilayah Kaju ini kita membutuhkan kantong mayat, banyak mayat di mana-mana bos, segera dikirimkan. 33 daerah Kaju ini 1040. 1040 kita membutuhkan tim medis di wilayah Ulele karena ini banyak sekali korban ini. Mohon segera dievakuasi. Habis saya naik itu saya turun, saya nengok orang dah begitu airnya turun 2 menit berhenti 1 jam surut habis. Mayat bergelepaan mayat semua tuh. Udah memang kiamat kecil tuh. Bedu Saini mencoba mengkilas balik ingatannya tentang apa yang terjadi di lokasi ini tahun 2004 lalu. Nama saya Bedu Saini, sebagai fotografer di Harian Serambi Indonesia tahun 1999. Itu pas gempa masih di rumah sekeluarga. Tiba-tiba diguncang gempa itu tergerak, langsung mengambil kamera. Langsung ini di dalam pikiran saya itu adalah ini Banda Aceh hancur. Langsung berangkat ke arah Simpang 5. Nah disitulah motret. Ternyata air naik dan banyak orang-orang yang terjebak dengan air itu. Bahkan kayak di Simpang 5 itu kan ada lampu merah. Mereka banyak terjebak di situ, tidak bisa melewati lagi. Ada yang mati mobilnya di situ, bahkan ada yang tergulung-gulung dalam air. Mengedepankan kepentingan orang banyak sebagai jurnalis foto, Bedu Saini mencoba mengabadikan segala apa yang terjadi di sekitarnya. Nah di antara kejadian-kejadian itu sebetulnya kalau yang khusus yang hari hanya itu kejadian, itu anak-anak yang di Sungai Satu. Itu memang tersentuh betul. Saya nggak tahu waktu itu diangkat dari sungai, dibawa ke Kesdam. Saya nggak ikut lagi, apakah anak ini selamat apa enggak, saya nggak tahu persis. Kita nggak tahu itu kapan, tiba-tiba udah ada. Orang pada berlarian, orang pada teriak, orang pada nangis. Saya dari sini, dari arah jembatan ini kemari. Nah, habis dari sana, di situ udah agak reda, saya balik kemari. Nah, sampai di jembatan ini sampah nih, penuh sampah dari sana. Nah, disinilah air agak sedikit pecah kemarin tuh, agak ke atas ya, dari sana tuh. Nah, di jembatan ini ada orang di atas, anak kecil di atas sampah, ada orang yang menyelamatkan 2 orang. Disitulah yang motret yang anak kecil itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, baru kemudian Bedu Saini memastikan kondisi keluarganya di Lambaruskep. Namun, ia mendapati rumahnya telah rata dengan tanah. Mendapati situasi menuju rumahnya tidak memungkinkan lagi untuk dilintasi. Bedu kemudian memutuskan untuk menyimpan kamera miliknya pada sebuah toko kosong di dekat rumahnya. Korban, saya keluarga 3. Anak 2, mama 1. Akhirnya yang selamat 2, istri itu pun selamat, mereka di lantai 2 rumah itu, belum siap rumah itu, didorong di atas seng sana oleh warga. Selamatlah yang istri dengan anak yang nomor 2. Yang nggak selamat anak yang pertama, terus anak yang ketiga dan mama 1 lagi, 3. Mencari keluarga. Ada beberapa hari sampai 3 hari, nggak ada yang ketemu. Bolak-balik ke sana 2 hari ke Lambaruskep itu nggak ada yang. Sewaktu Bedu kembali untuk mengambil kameranya seminggu kemudian, benda yang mengabadikan potret maha penting dalam sejarah Aceh tersebut lenyap. Nah ternyata yang mengambil kamera itu adalah tetangga sebelah juga waktu itu. Di Lambaruskep tetangga sebelah, ada almarhum.
Nah, dikembalikanlah sama dia kamera itu. Disitulah selamat gambar itu. Sebetulnya seandainya almarhum itu bukan dia, mungkin itu gambar tuh nggak ada gitu. Tsunami adalah kata baru bagi masyarakat Aceh kala itu. Mayoritas masyarakat mengetahui bahwa tsunami adalah proses tumpahnya air laut ke daratan. Namun, tidak mengetahui mengapa dan bagaimana tsunami terjadi. Hal ini diakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat serta rendahnya kegiatan edukasi bencana di Aceh pada masa itu. Oleh karena itu, pengetahuan terhadap mitigasi bencana menjadi fokus para stakeholder. Setelah masa tanggap darurat dan rehab rekon berhasil dituntaskan, program ini mencakup ke segala lapisan, segala usia, segala latar belakang ekonomi. Program ini dilakukan secara masif oleh pemerintah dari satu titik wilayah rentan tsunami ke wilayah lainnya. Pemerintah Aceh hari ini sangat fokus dan concern terhadap bencana-bencana seperti yang paling prioritas adalah untuk gempa dan tsunami. Kita untuk program pencegahan dan kesiapsiagaan sudah kita lakukan seperti pelatihan, ya, membuat dokumen-dokumen perencanaan, kemudian juga simulasi. Itu ada simulasi yang kita lakukan buat masyarakat, kemudian juga buat sekolah dan juga buat perusahaan-perusahaan. Ini tentunya program-program ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas daripada masyarakat itu sendiri, kemudian pihak sekolah, di sana ada murid, ada dewan guru, begitu juga untuk perusahaan. Itu levelnya level nasional yang kita lakukan. Museum Tsunami di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga memiliki program edukasi serupa. Keberadaan museum untuk mitigasi bencana ini emang rutin kita lakukan. Tidak hanya kegiatan yang memang dilaksanakan oleh museum seperti pameran, program publik, sosialisasi, tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama komunitas juga kita laksanakan di sini. Jadi seperti Smongbox, mungkin orang-orang sudah sangat populer dengan nama itu. Selama 3 tahun kita melaksanakan program tersebut khusus untuk pelajar-pelajar di Aceh. Jadi setiap tahun ada 600 agen bencana yang kita latih untuk mitigasi bencana. Dan ini mungkin sudah 18.000 anak-anak yang sudah mendapatkan interaksi dengan museum khusus untuk program tersebut. Berat memang. Tapi kembali lagi ke ini, kalau kita di Aceh ini saya bilang kembali ke Sang Pencipta adalah setiap manusia yang lahir dia akan menuju sebuah kematian. Nah, ratusan ribu manusia di Aceh, Allah menjanjikan bahwa suatu saat di Aceh akan terjadi tsunami, akan meninggal orang ratusan ribu dengan jalan kematiannya dengan tsunami. Tsunami 2004 ibarat sebuah fragmen dalam perjalanan hidup masyarakat Aceh tentang kehilangan, tentang keberpulangan. Namun, tsunami pula yang memberikan berbagai hikmah. Salah satunya tentang pentingnya beradaptasi dengan bumi. Tuan rumah pemilik laut dan daratan tempat manusia berdiam. Sehingga pengetahuan atas apa yang hendak dientaskan bumi dapat kita sikapi dengan cakrawala pengetahuan tentang mitigasi bencana untuk meminimalisir kisah pilu lebih lanjut. Kini, belajar dari masa lalu, masyarakat Aceh telah menyongsong masa depan yang lebih baik.